Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi waktu UK, selamat siang waktu Indonesia. Jadi hari ini live lagi, biar lebih santai, jadi live-nya setelah subuh gitu ya, sambil nunggu matahari terbit. Gitu. Oke, hari ini rencananya saya mau cerita soal visa. Gitu kan, kemarin ada banyak yang tanya juga. Sebetulnya udah dibahas sedikit ketika saya kemarin live 2 hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu live sama Mazi, saya ceritain soal funding, ada sedikit bahas tentang visa gitu ya. Nah, ini mungkin lebih detail terkait dengan visa yang saya pakai. Itu visa yang saya dapat sekarang. Gitu. Sama prosesnya seperti apa, mungkin in general proses visa seperti apa gitu ya. Itu kalau udah yang pernah sekolah di sini pasti pernah mengalami gitu ya, pernah mengalami pembuatan visa student gitu. Saya juga 4 tahun yang lalu pakai visa student gitu ya. Nah, sekarang karena saya statusnya employee, saya dapat working visa gitu. Working visanya juga agak beda sama working visa biasa gitu. Jadi namanya adalah Global Talent Visa, GTV gitu. Global Talent Visa itu visa jenis baru, visa jenis baru yang setahu saya sih baru rilisnya ya sekitar awal tahun inilah gitu ya. Gitu. Jadi ada alternatif route visa untuk worker yaitu lewat Global Talent Visa ini gitu. Yang practically sih lebih sederhana lah dibandingkan dengan working visa yang standar yaitu Tier 2 ya, Tier 2 working visa. Kalau Tier 4 kan student ya. Halo Mbak Yuli. Oke, terus uh, saya mulai dari mana ya? Oke, Global Talent Visa itu apa gitu ya? Mungkin bisa sebenarnya kalau mau gampang sih lihat aja di websitenya gov.uk gitu ya. Ada tentang Global Talent itu lengkap sebetulnya di situ. Ini saya juga sambil lihat ya biar nggak salah informasinya. Oke, jadi Global Talent Visa itu adalah sebetulnya Global Talent Visa itu untuk bekerja di UK gitu, tapi dengan syarat if you are a leader or potential leader in one of the following fields. Jadi ada beberapa fields yang memang diperbolehkan kita apply lewat sini gitu ya. Ada academia or research, kemudian ada arts and culture, sama digital technology. Tuh. Dan usianya minimal 18 tahun gitu ya, 18 tahun yang boleh apply lewat sini. Nah, saya kan masuknya ke yang research ya, academia or research gitu. Oke, kemudian apa lagi ya? Visa ini sama sebetulnya, maksudnya boleh bawa dependent juga kalau ada family, boleh family-nya boleh apply sebagai dependent. Kemudian, nah si visa ini dia itu ada dua stage gitu ya, dua stage. Nah, kemarin saya mungkin bilang ada stage endorsement sama stage application. Nah, si endorsement, saya sempat bilang endorsementnya kayak sebenarnya nggak wajib gitu, tapi sebenarnya setelah saya baca lagi itu mandatory sih, cuma ketika kita apply for endorsement, kita boleh in parallel sekalian apply for application gitu. Dengan resiko bahwa ternyata endorsementnya ditolak, ya nggak ada refund gitu ya, karena udah diproses seperti itu. Dan tentunya kalau endorsement ditolak, ya application-nya probably sih akan ditolak juga gitu. Oke, terus jadi tadi kalau mau apply visa itu tadi ada dua gitu ya, ada tadi endorsement sama application. Oke, kemudian endorsementnya itu tadi tergantung kita mau lewat fields yang mana gitu. Jadi ada endorsement body yang memang bertanggung jawab gitu. Kalau academy or research kan nanti pakai UK UKRI gitu ya, UK Research and Innovation, ada nama body-nya, ada organisasinya gitu. Kemudian Arts and Culture ada detailnya, saya nggak terlalu hafal sih, ada beberapa pokoknya. Endorsement body-nya agak banyak ya, maksudnya untuk setiap bidang ada alternatif gitu ya yang bisa mengendorse seperti itu. Oke, kemudian dia uh, batas waktunya maksimal 5 tahun gitu ya. Jadi kita bisa apply visa ini untuk 1 sampai 5 tahun gitu. Untuk sekali request, tapi setelah itu bisa diperpanjang gitu. Diperpanjang kemudian tinggal apply for apa namanya? Ini aja gitu.
tambahan. Jadi kalau pertama kan aplikasi dari inisial, kemudian kalau mau diperpanjang tinggal apply lagi. Jadi cukup fleksibel lah. Gitu. Jadi intinya extend ya. Jadi kalau misalnya udah habis ternyata kita masih perlu dan kita masih merasa bisa dapetin endorsement, kita bisa apply lagi. Kita renew, kita extend visanya gitu ya. Gitu. Jadi nggak ada batasan mau renew berapa kali pun gitu. Sekarang saya lagi hold visa buat 3 tahun sesuai dengan kontrak gitu ya. Kontrak yang saya punya kan 3 tahun gitu. Oke, tapi kalau nanti ternyata belum selesai atau ada extension gitu ya saya akan tinggal apply aja lagi ekstra gitu. Oke, kemudian apply-nya online, bisa dari luar UK atau dari dalam UK gitu ya. Jadi misalnya switching dari visa to student gitu, tier 4 juga bisa gitu. Kalau memang ternyata ada opportunity untuk dapetin ini. Gitu. Oke. Kemudian waktunya sebetulnya saya kemarin tuh lumayan cepet sih. Kalau by statementnya sih tulisannya kalau misalnya kita inside UK malah 8 minggu gitu waktu proses getting a decision-nya. Kalau di luar UK 3 minggu. Tapi sebetulnya kenyataannya pas saya apply kayaknya kemarin cukup cepet lah gitu ya. Jadi terutama endorsementnya cuma 1 hari gitu, 1 hari langsung keluar gitu ya. Karena memang mungkin dokumen saya udah lengkap semuanya gitu. Oke, kemudian appointment sebenarnya ngikutin yang biasa sih, kita pilih appointment di VFS gitu. Jadi yang tadi stage 1 endorsement kita kirimnya apply online, kemudian masukin semua informasi yang dibutuhkan dan nanti kita akan diminta untuk mengirimkan email bukti-bukti yang memang diminta gitu, requirement dokumennya. Gitu. Jadi setelah kita submit online, kita bakal dapat beberapa file yang harus kita lengkapin. Terus kita tinggal kirim email ke home office-nya gitu ya, ke immigration office-nya, namanya home office di UK. Kirim email, nah itu pas saya tuh ngirim email Sabtu ya kalau nggak salah, weekend lah, Sabtu kan itu libur, hari Senin dia udah langsung baca, dia balas oke, diterima dokumennya, terus dia bilang allow like 18 days gitu, 18 hari dia bilang, tapi ternyata sorenya itu langsung jadi gitu. Jadi pagi waktu UK dia baca, dia reply, kemudian dia bilang diproses, di forward ke UK RI, endorsement body yang memang relate sama saya. Terus udah gitu, udah ternyata sore atau masih working hours-nya di UK lah. Saya waktu itu di Indonesia ya apply. Gitu. Jadi keluar tuh suratnya gitu di sore hari itu. Jadi cepet banget sih, 1 day only. Gitu. Nah, tapi memang itu si endorsement ini yang mahal ya, yang kemarin saya cerita juga. Application fee-nya sih standar. Application fee untuk yang stage 2 itu sekitar 152 ya. 152 pound sterling. 152 pound sterling. Itu, tapi tadi endorsement itu saya apply dan saya bayar sekitar 400. Nah, ini ada fixed price-nya, sebenarnya ada fee-nya. 456 gitu, 456 pound sterling gitu. Kalau dibikin kurs ke rupiah gampangnya kali 20.000 aja ya. Jadi sekitar 9 jutaan lah gitu untuk endorsementnya saja gitu. Kemudian tadi application fee-nya 152 berarti sekitar 3 juta something gitu ya. Oke, terus itu belum termasuk kemarin, makanya saya bilang agak banyak saya tagihan kartu kredit saya karena ada healthcare gitu, immigration health surcharge gitu ya, IHS itu yang sebenarnya cukup besar karena kan saya apply buat 3 tahun, maka saya harus bayar saya harus bayar insurance selama 3 tahun gitu ya. Oke, tadi endorsement tadi yang saya bilang saya kirim email, saya apply isi online, apply online, kemudian saya harus kirim email dokumen yang dibutuhkan. Nah, itu tadi saya bayar 456 pound sterling, kemudian saya dapat satu suratnya sebenarnya nggak ada surat attachment apa-apa, saya dapat suratnya ada di emailnya. Jadi itulah gitu bukti bahwa saya dapat endorsement gitu, itu buktinya gitu. Jadi suratnya ada di dalam emailnya bahwa memang saya mendapatkan endorsement tersebut gitu ya gitu. Jadi coba ini kita lihat tadi dokumennya tuh sangat sederhana lah gitu. Kemudian setelah saya punya itu, saya langsung lanjut ke tahapan kedua, stage 2-nya itu untuk application ya. Ini application sebenarnya standar kayak application yang lain ya.
mau visa apapun gitu ya, visa jenis apapun sama aja gitu. Jadi setelah saya punya itu, oke, jadi sebenarnya gini, yang membuat itu lebih cepat, saya yakin karena kenapa itu lebih cepat, karena saya itu kan masuk di kategori akademik or researcher gitu ya. Kemudian saya juga masuk ke dalam project yang saya dapat gitu, yang saya kerja sekarang itu adalah dapat research grant dari UKRI gitu. Kemudian karena memang itu lewat UKRI, jadi memang jadinya saya tadi kemarin saya juga bilang itu jadi masuknya ke fast track gitu ya. Gitu. Fast tracknya bukan premium service tapi memang fast track, jalur yang memang dia bilang itu adalah fast track proses gitu. Kalau misalnya premium service kan nanti pas application gitu ya. Application kita bisa bayar priority service untuk mempercepat decision gitu. Oke, jadi tadi kalau memang lewat UKRI itu siapa namanya, kampus saya tuh nyiapin, si HR kampus saya bilang nanti dia ngasih saya satu surat gitu, isinya itu memang informasi yang dibutuhkan untuk saya apply endorsement gitu, itu udah lengkap di situ dan ditandatangan oleh HR director atau apalah gitu ya. Jadi udah lengkap satu surat itu untuk saya apply endorsement. Kemudian selain daripada itu, si HR-nya ini juga ini apa, forward gitu. Dia forward surat saya tadi itu ke UKRI gitu, karena mereka juga memang punya akses ke UKRI kan gitu. Jadi forward ke sana, jadi intinya mereka notice bahwa oh ya akan ada application dari saya gitu dengan informasi ini seperti itu. Jadi makanya kayaknya one day ya udah gitu langsung selesai gitu. Makanya cepet begitu. Nah, mungkin beda ya ceritanya ketika memang uh, apply Global Talent Visa tapi lewat yang lain gitu ya tracknya gitu, karena tadi saya bilang kan tracknya macam-macam gitu. Jadi tracknya itu bisa ketika endorsement itu bisa lewat tadi kalau kita udah punya job offer as an academic or researcher itu bisa gitu ya, atau kita memang sudah punya individual fellowship seperti itu, kemudian tadi punya research grant yang approved by UKRI gitu, atau mungkin satu lagi adalah kita submit aplikasi, kita belum punya ketiga hal yang tadi, tapi kita submit aplikasi dan nanti akan di peer review seperti itu. Ada sendiri nanti yang akan ngerjain peer review-nya. Itu mungkin yang lama kan harus di peer review dilihat gitu ya. Gitu. Jadi endorsement nih, katanya kalau misalnya peer review dia 5 minggu, kalau misalnya udah punya academic or research job, individual fellowship atau research grant tadi, ini namanya fast track endorsement. Ini katanya harusnya usually 1 week seperti itu. Tapi ya surprisingly cuma 1 hari gitu, dan saya juga agak amazed gitu, kok cepet banget gitu ya. Pas saya bilang ke HR di kampus juga, oh iya cepet banget ya gitu. Mereka bahkan minta saya keep update tentang proses ini, karena mereka belum pernah sebelumnya mengurusi Global Talent Visa gitu. Jadi ini juga the first time gitu ya buat mereka gitu. Oke. Tadi saya udah dapat endorsement gitu ya. Oke, kemudian setelah saya punya endorsement akhirnya saya bisa apply. Nah, apply-nya lewat UKVI juga, website UKVI, tapi intinya mengisi dokumen segala macam, mengisi form gitu ya. Nah, nanti ujung-ujungnya kita akan pick appointment time gitu. Kita akan book appointment time lewat VFS gitu. VFS ya, VFS Global gitu. Kalau UK kan VFS banyak ya. UK itu di Kuningan City kan ya tempatnya. Kuningan City ada beberapa tempat ya, bukan cuma di Jakarta sebenarnya. Surabaya, Bali kalau nggak salah. Jadi saya ngambil di Jakarta, yang paling dekat adalah Jakarta dan itu di Kuningan City, lantai 3. Gitu aja. Kuningan City juga banyak tuh tempat visanya. Jadi cari aja, pastiin bahwa memang itu UK gitu ya. Jadi ada beberapa negara lain yang memang ada di Kuningan City juga, misalnya di lantai 2 gitu kalau nggak salah. Jadi pastiin aja memang ada di tempat yang tepat gitu. Waktu online sebenarnya sih tinggal milih aja udah pasti otomatis gitu ya, otomatis ke VFS yang dimaksud gitu. Oke, jadi setelah ngisi dokumen di visa application-nya,
segala macam, upload kebutuhannya segala macam, terus akhirnya pilih waktu gitu ya. Sebenarnya saya bisa pilih waktu, kebetulan kan saya apply di bulan Oktober ya, November gitu ya. Oke, saya di bulan November, tapi November itu memang bukan waktu yang peak season gitu ya untuk bikin visa gitu, karena student udah lewat ya September kan, student itu biasanya bareng-bareng ininya berangkatnya di September, jadi biasanya agak padat di September gitu. Kemudian akhirnya saya pilih itu, tapi saya belum bisa pilih appointment. Kenapa? Karena saya belum punya ini sertifikat TBC, bebas TBC gitu ya, karena memang harus lewat situ gitu. Jadi kalau yang belum tahu, mungkin kalau mau masuk UK dengan menggunakan visa, bukan visa turis gitu ya, gitu, bukan visa turis, itu tuh kita harus melengkapi diri dengan surat bebas TBC gitu, tuberkulosis. Nah itu tuh cuma bisa dilakukan di beberapa rumah sakit yang ada di Indonesia, seperti itu. Itu ada saya kemarin di Premier ya, jadi semua di rumah sakit Premier sebetulnya alternatifnya, tapi ada beberapa gitu. Kalau di Jakarta kan ada di Bintaro sama di Jatinegara gitu. Di kota lain juga sepertinya ada, tapi nggak banyak sih alternatifnya ya, Surabaya dan Bali tadi itu semuanya di Premier ya, itu emang kayak kerjasama sama UK Visa gitu. Oke. Dan negara-negara lain juga sih semua biasanya di Premier ya. Saya berapa kali ketemu misalnya yang mau ke New Zealand, yang mau ke Australia gitu, yang lain di situ, kebanyakan di rumah sakit Premier. Oke, jadi karena saya belum punya tes TBC-nya, jadi saya baru ngisi-ngisi dokumen, ngisi-ngisi application, tapi belum submit, dan saya belum pilih appointment time gitu. Akhirnya saya save dulu as a draft gitu, kemudian baru saya ke Jakarta, saya tes TBC gitu ya. Nah, itu saya tes TBC-nya di hari, jadi sebelumnya saya ngecek kayaknya agak kosong kan jadwalnya gitu ya, agak kosong, jadi saya tuh bisa milih mungkin directly langsung one day after gitu, pas saya udah punya bukti itu TBC certificate, saya udah bisa pilih gitu tanggal appointment. Nah, ekspektasinya seperti itu. Nah, terus saya ke hari Senin saya udah tes TBC, jadi saya book dulu ya tes TBC-nya lewat WhatsApp ke Premier Jatinegara, book waktu, takutnya penuh aja gitu ya. Kemudian ya itu kan masih ya di bulan November itu kan juga lumayan ya, masih pandeminya lagi rame gitu ya, pandemi COVID dan lain-lain. Jadi saya juga cari-cari waktu gimana nih caranya gitu, harus ke rumah sakit gitu ya di masa pandemi. Nah, kemudian itu tuh pagi-pagi. Jadi harusnya pagi sih, sekitar jam 8 sampai jam 1 lah. Tapi saya agak siang berangkatnya, jam 11-an saya baru berangkat, terus saya nyampe rumah sakit. Masih bisa masuk sebenarnya, cuma susternya bilang ya tapi agak ngantri karena udah banyak yang tes. Jadi surprisingly ternyata di sana rame gitu di rumah sakit itu, karena bukan cuma UK yang bikin yang doing the health test segala macam gitu ya. Gitu. Ternyata negara lain pun banyak, jadi banyak juga rame ternyata gitu. Saya nggak tahu apakah yang mau kerja, apakah itu yang mau sekolah, tapi pokoknya lumayan rame lah gitu orang di sana. Tapi bukan banyak yang ke UK, mungkin sedikit gitu. Banyaknya negara lain seperti itu. Jadi agak nunggu lama. Itu saya cuma foto. Saya cuma foto toraks saja sih, foto ronsen gitu. Kemudian ke dokter nggak ya? Maksudnya ke dokter umum kayaknya enggak deh, cuma kita ngisi form gitu biasa, terus udah gitu ditunggu antrian, terus dipanggil untuk foto gitu, foto toraks. Kemudian itu kayak sehari lah gitu, sehari selesai. Dia bilang kalau di bawah jam 12 nggak ada telepon gitu, berarti udah beres, berarti aman gitu hasil tesnya gitu. Kalau di bawah jam 12 ada telepon, berarti harus kesana lagi untuk tes dahak segala macam gitu untuk memastikan gitu. Oke, itu bayarnya lumayan lah, 700.000 something gitu. Harganya sama sih dari sekitar 4 tahun lalu saya bikin juga, masih segitu sih harganya ya. Masih kayaknya nggak signifikan berubahnya gitu harganya, tapi memang mahal. Oke, kemudian
saya selesai foto sore gitu sekitar jam 2 apa jam 2-an lah saya beres gitu. Terus saya pulang, besoknya saya tinggal tunggu aja, dan ternyata nggak ada telepon sampai jam 12. Alhamdulillah, berarti clear gitu ya semuanya, dokumennya bisa diambil. Jadi saya siang ambil, habis zuhur gitu ke sana untuk ngambil suratnya. Oke, jadi setelah punya suratnya, saya tinggal scan gitu foto suratnya itu, TBC sertifikatnya, terus udah gitu, ya udah saya upload dokumen itu di dalam VFS websitenya. Ternyata pas saya pilih, itu kayak Selasa kan ya, Selasa. Pas saya pilih, ternyata ada sebenarnya appointment untuk hari Rabu atau Kamis ya, pokoknya Kamis lah kalau nggak salah. Untuk Kamis tuh ada, atau Jumat gitu. Rabu udah nggak ada, ternyata one day after udah nggak ada. Oh sorry, Rabu dan Jumat. Jadi VFS itu cuma buka 3 hari dalam 1 minggu, saya lupa. Jadi kalau biasanya dulu itu normal ketika bukan pandemi kan Senin setiap hari buka sampai Jumat gitu ya. Sampai Jumat, bahkan mungkin dulu pernah ada Sabtu, tapi kayaknya Senin sampai Jumat deh yang pasti. Terus sekarang tuh hanya buka 3 kali seminggu gitu, Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, saya expect saya Rabu bisa appointment kan, ternyata Rabu nggak ada gitu ya, Rabu penuh, kemudian ada Jumat. Nah, Jumat tuh ada, tapi Jumat itu adanya yang VIP lounge kalau nggak salah, jadi bukan yang standar lah gitu, adanya tuh yang untuk VIP lounge gitu. Jadi kita dapat privilege untuk premium service untuk nunggunya di VIP lounge. Sebenarnya itu aja sih, terus dapat apa ya, pokoknya spesial service lah, tapi bukan priority juga gitu ya. Kalau priority kan kita bisa dapat decision lebih cepat gitu. Mungkin jadi kayak 4 tahun lalu saya pakai priority karena saya agak mepet harus berangkatnya. Saya pakai priority, bayarnya sekitar 3-4 juta ekstranya, dan saya dapat decision 2 hari atau 3 hari gitu. Yang mana harusnya tuh 14 hari ya, jadi sekitar 2-3 minggu lah gitu. Itu yang normalnya. Kemudian ternyata tadi itu pilihannya adalah yang standarnya udah nggak ada, adanya yang VIP lounge itu. Cuma dapat ekstra buat duduk di VIP lounge, kemudian udah gitu bisa apa sih, fotokopi atau apalah kalau perlu gitu ya. Pokoknya tambahan yang additional things gitulah yang sebenarnya nggak penting gitu ya, dan itu harganya kalau nggak salah 1,5 juta lah gitu. Terus kayak ngapain ya saya milih itu gitu kalau pengen beres hari Jumat. Terus akhirnya daripada itu saya akhirnya yang normal tapi di hari Senin ya, terus saya ekstensi, jadi saya spend time lebih lama di Jakarta. Saya pilihnya Senin tapi waktu normal gitu. Jadi maksudnya untuk yang appointment yang normal, bukan yang VIP lounge tadi gitu. Ya udah, akhirnya saya pilih Senin. Sekalian weekend saya masih bisa di Jakarta gitu ya. Ketemu teman-teman dulu sambil saya staycation lah gitu. Udah, terus Senin saya akhirnya pilih appointment tapi hari Senin saya upload semua dokumennya gitu. Jadi sekarang tuh gini, si visa application di VFS ini di websitenya dia mengencourage kita untuk mengupload dokumen gitu. Dan saya baru notice bahwa memang dulu tuh ternyata enggak gitu. Waktu dulu 4 tahun lalu tuh enggak ada upload dokumen. Yang ada adalah kita dikasih list, kita harus bawa kan. Kita dikasih list, kita bawa tuh dokumennya gitu. Bawa tuh maksudnya printing. Saya ingat banget dulu 2 kali saya bikin visa ya. Visa yang pertama buat student, yang kedua adalah visa turis buat saya graduation. Saya tuh ngeprint dokumen banyak banget gitu. Printing dokumen banyak, jadi bawa berkas tebel-tebel gitu deh semua, kayak paspor gitu, di copy semua, fotokopinya gitu ya, yang lama-lama di copy tiap lembarnya, kemudian semualah dokumen-dokumen gitu, karena dulu juga agak takut ditolak gitu ya, jadi ya biasalah awal-awal pasti insecure, jadi semua di print segala macem. Nah yang sekarang itu ternyata dia sistemnya adalah upload gitu. Jadi pilihannya gini, kamu mau upload atau kamu mau bawa dokumen asli kamu nanti di scan di sana gitu, with some fee ya maksudnya. Jadi kalau kita pilih yang bawa dokumen dan di scan di sana itu kita bayar lagi gitu, ada additional charge gitu, nanti dibantu di scan di sana tapi bayar berapa ya, 250.000 apa berapa gitu, pokoknya untuk scan dokumen doang gitu ya. Pokoknya semuanya diduitin lah gitu ya, semua servisnya. Jadi ya ini aja sih maksudnya,
selektif aja gitu ketika melihat gitu ya, melihat pilihan-pilihannya. Kalau punya duit banyak, kalau nggak mau mikir ya udah sih nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kan sebenarnya ngapain juga kita bawa-bawa berkas banyak terus di scan di sana, sedangkan kita bisa upload sendiri dokumen yang udah kita punya gitu. Terus kita nggak perlu bawa sebenarnya hard copy-nya gitu. Itu sebenarnya nggak clear sih. Gitu di website-nya tuh nggak clear bahwa ketika kita upload kita nggak harus bawa dokumen aslinya atau dokumen hard copy-nya. Itu sangat tidak clear di websitenya ya. Sebagai saya yang suka sangat membaca detail semuanya gitu, itu nggak ada informasinya gitu. Ya mungkin it's a part of strategi lah apalah gitu biar orang-orang juga mungkin milih facility atau service yang dia tawarin gitu. Oke, jadi setelah saya upload segala macam, saya terus ini juga gini, karena Global Talent Visa ini baru, saya agak ragu sebenarnya apa yang harus saya upload gitu ya. Padahal di dokumen checklist dari home office itu dari imigrasi UK-nya tuh ada checklistnya adalah saya cuma suruh bawa paspor sebenarnya gitu. Yang mandatorinya adalah paspor aja gitu dibawa, terus yang lainnya tuh like additional gitu ya. Kalau dulu kan harus nerjemahin kartu keluarga apalah segala macem, saya punya juga sebenarnya gitu ya yang pakai penerjemah tersumpah. Cuma itu tuh sebenarnya nggak ada di situ untuk yang kasus yang visa saya sekarang ya. Jadi agak ragu sih kok dikit banget ya dokumen yang diminta gitu. Jadi akhirnya saya nambahin aja, saya nambahin apa endorsement letter, akhirnya saya attach gitu ya. Itu nggak diminta juga loh bahkan. Saya attach itu, kemudian saya tambahin apa ya, surat kontrak kerja kalau saya tambahin. Jadi saya cuma bawa dikit banget dokumen, saya upload juga cuma 3 apa 4 dokumen gitu. Karena saya googling juga nggak ada gitu, nggak ada referensi, makanya saya bilang nggak ada referensi cerita siapa sih yang udah apply Global Talent Visa ini, kemudian gimana prosesnya gitu. Itu tuh nggak ada. Saya nyari-nyari di luar pun, maksudnya orang yang udah pernah apply pun kayaknya bukan di Indonesia ya maksudnya, nggak pernah ada yang share secara detail gitu. Adanya mereka tuh lagi proses getting endorsement segala macem lah, ada di forum-forum discussion gitu, tapi tidak terlalu jelas gitu. Jadi ya udah saya pede-pede aja gitu ya, pede-pede aja apply. Terus tadi dokumennya ya emang dia cuma minta saya ngasih paspor sebenarnya. Jadi ya udah, terus saya upload beberapa yang saya pikir esensial gitu ya untuk aplikasi saya, ya udah. Terus saya upload segala macem, saya pilihnya hari Senin. Saya bawa aja dokumen-dokumen yang saya kira cocok lah gitu ya. Tadi selain yang tadi dokumen diupload tadi, saya bawa juga apa ya? Saya bawa yang asli-asli deh, misalnya ijazah asli gitu, kemudian kakak asli, tapi sebenarnya itu nggak diminta sih sebenarnya akhirnya gitu. Jadi udah hari Senin itu saya appointment, kemudian saya beli premium service juga akhirnya sih, tapi saya beli premium service-nya untuk ngirim paspor saya yang udah ada visanya gitu. Jadi setelah prosesnya selesai, daripada saya harus ke Jakarta lagi untuk ngambil visa gitu, ngambil paspor saya dengan visa itu, atau yang nggak tahu nanti dapat atau nggak visanya kan nggak tahu ya, dia tuh nggak akan bilang sebenarnya, notify-nya dia cuma bilang prosesnya selesai gitu, dia nggak akan bilang decisionnya nanti kita lihat aja langsung di paspor kita ada nggak visanya dan ada suratnya gitu. Jadi saya beli premium service itu untuk pengiriman dokumen gitu ya, biar saya nggak usah kesana lagi ngambil atau nyuruh orang ngambil, sebenarnya bisa diwakilkan pakai surat kuasa gitu. Tapi daripada bolak-balik ya bikin ribet, ya udah saya beli itu 150.000 kalau nggak salah ya, itu biaya kirim paspornya ke Bandung ya, Jakarta ke Bandung gitu. Ya udah saya beli itu, kemudian pas appointment pagi-pagi saya dapat pilih jam 8.30 kalau nggak salah gitu. Jadi 8.30 jam 9 ya something that like that lah waktunya. Cuma memang masih gelap, saya nyampe jam 8, setengah 8, mallnya masih gelap segala macam gitu, tapi udah ada yang banyak yang nunggu ternyata. Udah, terus appointment visa ke dalam gitu ya, di sana cukup ini ya, kalau kalau ada yang belum pernah ke PFS gitu, di sana cukup ketat, jadi nggak usah bawa laptop gitu ya, karena nanti kalau bawa laptop kita harus titip di locker dan itu bayar gitu ya. Jadi jangan bawa barang-barang semacam, ya pokoknya laptop tuh nggak boleh masuk ke dalam, jadi harus dititipin gitu. Apalagi ya, kalau tablet kayaknya is okay sih gitu. Terus intinya bawa barang secukupnya, meskipun saya riweuh bawa helm gara-gara saya naik ojek. Saya naik ojek terus bawa helm sendiri gitu ya.
gitu. Terus tapi nggak apa-apa kalau itu mah udah oke masuk. Jadi biasanya dipanggil kalau yang tadi 8.30 berarti 8.25 baru boleh masuk ke dalam ruangannya. Terus udah masuk ke dalam. Biasanya kan karena dulu agak rame saya duduk dulu gitu ya, kemudian baru dipanggil ke meja loketnya itu. Kemarin tuh karena kosong saya nggak sempat duduk, langsung dipanggil. Si nomor saya dipanggil langsung ke loketnya. Terus setelah itu saya siapin gitu ya, berkasnya saya pegang sama lembaran itunya, terutama yang harus dibawa adalah itu sih checklist sama lembar appointment biar kelihatan jamnya jam berapa gitu. Oke, kemudian udah gitu udah ditanya kan, dikasih bekasnya, terus dia nanya ini mau tujuannya apa mbak gitu. Jadi surprisingly si mas PFS-nya tuh nggak tahu gitu, nggak paham tentang global talent visa gitu. Pas tulisannya kan jelas global talent visa, dia masih bingung itu apa gitu. Terus saya bilang itu kerja, itu oh saya mau kerja mas, itu global talent visa gitu. Akhirnya dia ke belakang, dia nanya dulu ke mungkin supervisor atau apa, dan dia akhirnya baru paham gitu. Kayak gitu deh. Terus diproses, kemudian saya kasihin kan beberapa berkasnya gitu ya, kemudian dia lihat-lihat terus kemudian dia masukin segala macam. Biasalah kalau misalnya tadi mau diambil atau mau dikirim, oh dikirim saya udah bayar gini-gini, dikasih alamatnya, kita ngisi alamat sama nomor telepon buat pengiriman deliverynya gitu ya, ada stikernya segala macam. Terus udah setelah selesai itu oke, ditunggu nanti dipanggil untuk biometrik. Jadi di sana tuh nanti diambil foto sama diambil sidik jarinya. Oke, saya tunggu sebentar ya, paling nunggu 1-2 orang gitu, udah gitu langsung dipanggil. Nah terus udah yang di biometrik ini tuh si masnya agak paham gitu ya, dia tahu oh ini global talent visa ya mbak ya, gitu, visa yang baru katanya gitu. Kemudian udah difoto dan diambil biometriknya, terus dokumen saya dibalikin semuanya gitu sih, yang hard copy itu. Terus saya bilang loh ini nggak diambil ya mas gitu. Terus oh enggak, kan udah diupload kata dia gitu, jadi yang diupload aja yang kita nanti terusin ke sana gitu, di forward ke sana. Oh gitu. Iya, sekarang udah beda katanya gitu. Sekarang tuh cukup upload aja. Kalau dulu kan memang hard copy-nya diambil gitu ya, di submit segala macam. Gitu ternyata. Makanya di luar tuh saya ketemu ada kayaknya ada ibu dan anak gitu mau appointment visa. Nah, dia tuh bahkan bawa dokumen banyak banget, dan tapi dia tuh beli apa? Beli scanning dokumen, scanning assistance itu gitu. Jadi dia bawa dokumennya, nanti di-scanning sama orang PFS di sana gitu. Dan itu bayarnya itu tadi 250.000 apa berapa ya? Agak mahal lah gitu. Kayak cuma buat nge-scan dokumen doang ya, sayang lah gitu. Gitu, terus udah gitu atau dia juga si ibu dan anak itu pakai agent kayaknya. Jadi ada agentnya nemenin gitu ya. Ya, nggak apa-apa sih, terserah aja itu. Tapi kalau saya sih mikir sebenarnya ngurus sendiri juga oke kok gitu. Nggak apa-apa lah, kita juga nyari experience gitu buat ngurusin kayak gini biar paham gitu. Jadi kalau nggak yang terpaksa banget atau memang uh, punya uang banyak banget terus makanya pakai pakai agent gitu ya, pakai agent dan nggak ngurus semuanya sendiri gitu, malah jadi ribet sih saya ngeliatnya gitu ya. Kalau ada agent tuh harus janjian lagi gitu sama agentnya di luar. Agentnya juga nggak boleh masuk kok gitu, agentnya di luar cuma nemenin doang, ngecekin ngecekin dokumen gitu segala macem kayak gitu gitu ya. Kalau saya sih selama ini selalu ngurusnya sendiri karena saya juga penasaran aja gitu, pengen tahu gimana. Oke, terus udah submit, udah beres tuh. Jadi cuma saya di dalam totalnya setengah jam lah gitu, nggak lama gitu. Udah selesai saya keluar lagi beres. Jadi sampai dari datang mall masih gelap, keluar juga mall masih gelap gitu. Saya sampai bingung, saya mau beli, mau jajan dulu apa aja belum pada jual, belum pada buka gitu karena masih pagi banget. Saya beres jam 9, setengah 10 kan itu mall belum ini ya, belum fully activate gitu ya, belum open lah kayak gitu. Terus ternyata habis itu saya dapat, saya pulang gitu ya, hari itu saya pulang ke Bandung, beberapa hari kemudian saya langsung dapat SMS apa email ya gitu. Kalau ternyata kayaknya email deh, kalau SMS itu harus bayar lagi. Jadi kalau kita mau dapat notif via SMS kayaknya itu ada extra charge lagi gitu, kita bayar. Ini kayaknya lewat email, katanya udah beres gitu prosesnya. Itu sekitar 3 hari lah gitu, 3 hari dari sejak hari Senin itu. Berarti hari Senin, Selasa, mungkin Rabu gitu ya, Rabu atau Kamis lah saya dibilangin bahwa udah selesai gitu
visa saya udah beres diproses gitu. Berarti udah ada hasilnya sebenarnya, cuma saya nggak tahu hasilnya apa. Nunggu nanti saya dapat visanya. Terus berarti kan kalau itu udah beres berarti tinggal dikirim. Kemudian kalau nggak salah sampai di hari Sabtu deh. Gitu. Jadi kayak mungkin 1-2 hari pengiriman dan itu sampai di hari Sabtu. Gitu, dan Sabtu itu saya buka, udah gitu, udah berarti keluar hasilnya dan alhamdulillah dapat gitu visanya. Gitu. Jadi in total ya berarti dari sejak appointment nggak nyampe seminggu gitu ya, 3 hari. Kalau ternyata saya di Jakarta saya bisa langsung ambil sore itu atau besok paginya gitu. Padahal saya nggak beli priority sih sebenarnya. Dulu waktu saya mau kuliah kan saya beli priority, jadi makanya lebih cepat keluarnya, kayak waktu itulah, kayak yang 3 hari itu gitu. Tapi ternyata mungkin beda karena saya itu tadi pakai Global Talent Visa bukan Student Visa gitu. Jadi dia nggak perlu kalkulasi apalah gitu. Jadi ada poinnya gitu biasanya kalau foto student tuh nanti dihitung poinnya dia, misalnya sponsorshipnya gimana gitu ya, kemudian dari kampusnya, loaknya segala macam gitu. Nah saya tuh nggak pakai sama sekali karena memang tadi Global Talent itu, jadi cukup endorsement kemudian saya apply dan itu ternyata sangat cepat gitu. Jadi untung saya juga nggak beli priority service ya, karena saya agak santai kan, karena saya starting Januari itu saya ngurus visa tuh di pertengahan November gitu. Jadi ya udah ternyata cepat, jadi saya nggak perlu pakai priority juga, oke gitu. Oke, terus setelah itu saya berarti udah punya visa untuk saya berangkat. Itu saya milihnya visanya tuh saya ceritanya berangkat 15 Desember gitu awalnya rencananya. Jadi visanya itu berlaku visa itu biasanya berlaku berapa sih, sebulan ya? Saya lupa. Visanya itu berlaku sebulan. Coba ya saya ambil visanya. Mana visanya? Si visanya itu kan nanti berlaku terus nanti saya tukar gitu kan. Kita halo Nina. Si visanya itu kita lihat ya. Belum beres ya. Saya datang. Sebelum nanti kita tukar jadi resident permit gitu, kita dapat visa dulu kan buat masuk. Oh 3 bulan ternyata. 1, 2, 3 ya. Jadi visa ini berlaku dari 15 Desember sampai 15 Maret 2021 gitu. Jadi dalam 3 bulan ini saya boleh masuk UK gitu dengan menggunakan visa ini. Kalau memang tadi kan saya rencananya 15 Desember. Jadi dia 3 bulan. Kemudian selain dapat visa ini, di dalam paspor saya juga dapat surat. Nah ini yang kemarin ditunjukin di immigration officer gitu ya. Ini surat kayak gini gitu. Terus surat ini untuk informasi bahwa nanti kita akan collect BRP di mana kayak gitu. Ini saya collection pointnya di kampus sih, yang mana kampusnya tutup dan saya juga belum bisa kemana-mana ya. Jadi nanti saya akan ngambil ini kapan ya? Harusnya mungkin dia bilang 10 hari setelah sampai UK atau lebih lama gitu atau intinya sebelum si visa ini expire, visa yang 3 bulan ini expire gitu. Oke, nanti biasanya saya harus ngecek dulu sih bahwa ada atau belum BRP gitu. Kalau dulu kan waktu di kampus, waktu pas saya kuliah master, ada tuh notifikasi bahwa BRP-nya udah ready gitu ya, biometric resident permit-nya udah ready, nanti ngambil di hall gitu di kampus, di sebuah hall di aula gitu, terus kita ngantri ngambil BRP gitu. Kalau sekarang karena saya di luar dari jadwal normal student, harusnya sih nggak rame ya, tapi mungkin nanti aja pas awal Januari setelah kampus buka. Sekarang juga nggak tutup ya kampusnya begitu. Kemudian itu sih buat bikin visa kayaknya selesai ya, udah beres. Terus tadi ditunjukin visanya, kemudian suratnya masuk ke dalam ketika di imigrasi UK-nya seperti itu. Oke. Apalagi ya yang mau saya jelasin soal Global Talent Visa? Intinya tuh dia itu sebenarnya gini. Jadi bukan berarti anyone can apply sih, tapi memang bisa
bisa mengajukan gitu ya. Sebelum kita secure job mungkin gitu ya, kita bisa coba mengajukan, tapi memang agak ribet juga kalau ada pakai peer review ya gitu. Jadi misalnya kita mau ngajuin fellowship gitu, itu juga bisa sih fellowship. Jadi nanti bisa memang leader in your field, yaitu memang sudah terbukti, atau mungkin potensial leader gitu in your field, seperti itu gitu. Jadi tadi ya ada beberapa option. Kemudian kalau mau pakai peer review ya itu agak banyak sih, kita harus nyiapin segala macam gitu. Peer review-nya nanti pakai, kalau misalnya Science and Medicine di Royal Society organisasinya atau endorsement body-nya, kemudian Humanities nanti British Academy yang akan melakukan peer review. Kalau engineering ada Royal Academy of Engineering kayak gitu. Oke, tapi tetap aja sih harus tetap bekerja dalam approved research discipline gitu, atau mungkin dia active researcher di kampus atau research institute atau bisnis gitu, atau terus kemudian harus punya PhD or equivalent research experience including industrial or clinical research gitu. Tapi you don't need a job offer to apply gitu, tapi tetap aja kita harus punya pengalaman lah istilahnya ya, seperti itu. Dan kalau exceptional promise kan dia harus early stage of career gitu, kemudian dia qualifying fellowship or something. Oke, ini bisa dibaca sih detailnya di sini. Kalau ternyata nggak bisa masuk ke Global Talent Visa ya terpaksa, kalau memang pengen kerja di sini ya harus pakai Skill Worker Visa ya. Yang mana Skill Worker Visa itu ya Tier 2 gitu. Disebutnya sebenarnya Tier 2 gitu. Tapi diganti namanya jadi Skill Worker Visa. Gitu. Nah, kalau ini ya harus punya Certificate of apa ya bilangnya? Certificate of sponsorship ya. Gitu. Ya, jadi seperti yang dibilang sama iya benar, COS ya, Certificate of Sponsorship gitu, dari employer-nya gitu. Nah, sebenarnya kekurangannya lagi, kalau kemarin kan saya ditawarin sama HR-nya untuk milih track tadi ya, antara Global Talent Visa atau Tier 2 yang tadi Skill Worker Visa. Nah, kalau misalnya Skill Worker Visa itu tadi selain si employer-nya harus mengeluarkan Certificate of Sponsorship gitu, yang mana mungkin itu agak rumit gitu ya keluarnya. Kemudian harus ada ini knowledge of English gitu, harus ada proof your knowledge of English seperti itu. Meskipun sebenarnya kalau saya udah pernah sekolah dengan English language-nya gitu ya, kalau misalnya udah pernah having a degree level academic qualification that was taught in English gitu, nah, sebetulnya nggak masalah, harusnya nggak perlu tes lagi lah gitu, nggak perlu tes IELTS lagi atau nggak perlu tes TOEFL lagi gitu. Tapi harus apply confirmation through UK NARIC gitu, apa nih ya, pokoknya tentang kualifikasi yang udah kita ambil sebelumnya, itu kita pernah kuliah master gitu kan di UK begitu. Jadi sebenarnya salah satu keuntungannya kita sudah pernah kuliah gitu ya di course yang berbahasa Inggris gitu ya, dimanapun itu gitu. Having a degree level, kalau kita udah punya ijazah gitu dengan kuliah yang berbahasa Inggris, sebetulnya itu bisa menyelamatkan kita dari another test gitu ya. Jadi kita nggak harus tes lagi, nggak harus tes IELTS lagi, kan capek ya tes IELTS ya. Belajar lagi segala macam gitu ya, tes IELTS, tes TOEFL. Jadi kalau udah punya itu, bersyukurlah karena memang jadi tidak perlu tes lagi. Jadi itu menjadi pengganti bahwa kita sebetulnya sudah punya level of English atau knowledge of English yang cukup gitu, yang sufficient untuk kita tadi mau being a student atau kita mau kerja gitu, seperti itu. Oke. Halo Hana. Oke, kecuali kalau memang kalian tinggal atau punya nationality yang memang berbahasa Inggris ya, itu agak-agak ini sih, agak-agak curang memang. Ada negara-negara yang memang dianggap dia punya national language-nya bahasa Inggris gitu ya, ya udah gitu, berarti itu nggak perlu tes sebenarnya gitu. Ya sayangnya kita kan belum ya. Gitu. Oke, karena kita punya banyak bahasa di Indonesia. Ngomong apa lagi?
Oke, gitu deh, cukup ya kayaknya. Lama juga saya ceritain global talent visa. Jadi silakan kalau ada pertanyaan nanti boleh di komen aja, nanti saya post di IGTV saya gitu seperti biasa. Begitu. Oke, terima kasih semuanya. Dadah, assalamualaikum.